Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan, nama saya Siti Arafah. Saya sebagai guru kimia industri di SMK Negeri 3 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Teknik Kimia Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 2011273770 dan NIM peserta PPG saya 2215082. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran pada materi sabun dan deterjen dengan 15 peserta didik kelas 12 Kimia Industri menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Video ini dibuat dengan tujuan untuk uji kinerja UKM PPG periode 7 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Pada makan semua? Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Bayu, silakan pimpin teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. April, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Bayu, Hadir, Bu. Adam, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rizky, hadir nggak? Izin, Bu. Izin. Setiap hari izin. Tessa? Tessa nggak ada suaranya, mana nih Tessa? Hadir, Bu. Oke. Perhatikan yang ada pada layar. Bahan apa nih yang kalian gunakan untuk membersihkan diri dari kotoran saat mandi kira-kira? Oke, Bayu? Sabun, Bu. Oke, jawaban Bayu sabun, betul sekali. Untuk membersihkan diri dari kotoran, biasanya kita menggunakan sabun ya untuk mandi. Sekarang Ibu ada pertanyaan lagi nih. Mencuci pakaian, bentuk sabun seperti apa sih yang biasa kalian gunakan untuk mencuci pakaian? Naila, Bu. Jawabannya, kalau di rumah Naila pakai deterjen bubuk. Ada lagi. Perhatikan ya. Di sini Ibu punya suatu artikel. Siapa yang bisa membantu Ibu membacakan judul artikelnya? Iya, Bu. Dampak pandemi COVID-19, pria asal Pandeglang sukses jadi wirausaha sabun cair. Jadi dari judul artikel ini bisa kalian simpulkan bahwasanya apa kira-kira nih untuk prospek pembuatan sabun, penjualan sabun? Saya, Bu. Usaha sabun sangat menjanjikan, perspektifnya sangat cemerlang. Baik, jadi hari ini dapat disimpulkan dari beberapa tayangan yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sabun dan deterjen. Di mana ternyata prospek penjualannya itu sangat menjanjikan. Untuk itu di sini Ibu akan mengajari kalian dengan model pembelajaran yaitu Project Based Learning. Di mana di sini kalian membuat suatu proyek pembuatan sabun maupun deterjen sehingga nantinya bermanfaat, entah itu mungkin akan kalian jual atau digunakan secara pribadi. Sampai sini paham? Baik, sebelum kita memasuki lebih lanjut lagi mengenai materi sabun dan deterjen, Ibu akan melakukan pretest dulu nih kepada kalian. Silahkan dikerjakan soal yang ada di layar. Ibu akan melakukan pretest kepada kalian. Silahkan lihat soalnya. Coba silahkan dikerjakan dulu 3 soal ini. Ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup ya.
silakan dikerjakan dulu. Oke, waktu 5 menit yang Ibu berikan sudah habis. Silahkan kumpulkan ke Ibu semua. Ibu akan periksa dulu hasil jawaban kalian. Baik, hasil pretest kalian sudah Ibu periksa semua. Namun ternyata untuk pemahaman kalian mengenai sabun dan deterjen masih sangat sedikit, dibuktikan dengan banyaknya jawaban yang masih kurang tepat. Nggak apa-apa, nanti kita setelah ini akan belajar lebih lanjut lagi mengenai sabun dan deterjen. Baik, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok berdasarkan hasil pretest kalian tadi, di mana ketiga kelompok itu memiliki proyek pembuatan sabun ataupun deterjen yang berbeda-beda. Kelompok 1 membuat sabun padat, kemudian kelompok 2 sabun cair, dan yang ketiga proyeknya adalah membuat deterjen. Ibu akan menyampaikan nama anggota kelompoknya. Silakan nanti ketika Ibu sebut namanya, mohon berdiri dan berkumpul. Oke? Paham semuanya? Ya, Bu. Baik. Kelompok 1 April, silakan berdiri. April, Kamal, dan Adam. Kelompok 2 Ferdian, sakit ya tadi ya. Najwa, Tessa, Aulia, Fuad, dan Rosi. Silahkan kalian duduk berkelompok. Kelompok 1 bisa duduk di sebelah sana, kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk mempermudah kerja kelompok, maka kalian akan Ibu bagikan identitas kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja siswa, kepada kalian masing-masing 1. Kelompok 1. Iya, sama-sama. Kayaknya thank you. Iya, sama-sama. Kelompok 3. Iya, sama-sama. Sudah dapat semua LKPD-nya? Selanjutnya silakan buka lembar kerjanya. Sekarang perhatikan, kita akan menonton sebuah tayangan. Dari video yang kalian simak tadi, silahkan kalian mencari suatu pertanyaan atau maupun permasalahan sehingga nantinya akan bisa kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Baik, silahkan. Baik, silakan kalian lihat LKPD-nya. Di sana kalian masuk ke fase mendesain perencanaan proyek. Kira-kira sabun apa yang kalian buat, deterjen apa yang kalian buat, silakan dibikin desain proyeknya. Bikin sabun cair. Bilang. Kedua proyeknya membuat apa?
membuat sabun cair. Bahannya Texapon 20 gram, Aquades 100 ml, garam 20 gram. Silakan dilanjutkan ya. Siap, Ya, Bu. Bu. Itu proyeknya bikin apa ini? Sabun padat. Sabun padat. Bahannya kira-kira apa aja? Minyak, alkali, sama air. Nggak ada kendala ya, aman semua? Baik, semangat ya. Semangat. Kalian sudah menyusun proyek masing-masing kelompoknya? Sudah. Baik, selanjutnya silakan presentasikan satu-satu ya per kelompok. Proyek apa yang akan kalian buat, bagaimana bahan dan alatnya dan sebagainya. Silakan kelompok berapa dulu yang mau? Tiga, Bu. Oke, kelompok 3 silakan presentasikan proyek apa yang mau dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Zizan, mewakili dari kelompok 3. Di sini proyek dari presentasi kami yaitu membuat sabun deterjen bubuk. Bahan-bahannya ada sodium bikarbonat, natrium karbonat, sabun cair, dan cuka. Kelompok 2 presentasikan proyek yang akan dibuatnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sesel. Di sini saya mewakili dari kelompok 2. Proyek yang ingin kami buat ialah sabun cair. Bahan-bahannya ada Texopan 20 gram, ada garam 20 gram, Aquades 200 ml, ada pewarna dan pewangi. Adapun alatnya ada batang pengaduk, gelas kimia 1000 ml, neraca digital, gelas ukur 10 ml, dan hand mixer. Selanjutnya, silakan kelompok 1 presentasikan bagaimana proyek yang akan dibuat. Silakan, siapa perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan perencanaan proyek kami yaitu sabun padat. Untuk bahannya, yang pertama minyak, ada minyak kelapa dan minyak sawit. Yang kedua alkali, yang ketiga air. Untuk alatnya, yang pertama hand mixer, wadah, cetakan, batang pengaduk, timbangan, dan gelas kimia. Untuk diagram alirnya atau flowchartnya, 145 gram air dan 72 gram NaOH. Yang pertama memasukkan air ke dalam wadah, menimbang NaOH, memasukkan NaOH ke dalam air sedikit demi sedikit. Selanjutnya mengaduk sampai larut. Diamkan sampai suhu ruang dan terjadilah larutan N2OH. Selanjutnya pencampuran minyak. 150 gram minyak kelapa ditambah 150 gram minyak sawit, menimbang minyak dan mencampurkan semua minyak menjadi campuran minyak. Setelah itu menuangkan larutan N2OH sedikit demi sedikit ke dalam campuran minyak, mengaduk sampai rata dan menuangkan bahan ke dalam cetakan. Menyimpan 1-2 hari, mengeluarkan sabun dari cetakan, angin-anginkan di tempat teduh dan jadilah sabun. Terima kasih.
dari proyek kalian pada kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sabun padat atau sabun bata. Kelompok 1 beranggotakan saya Aprilia Demobrida, saya Nela Nukai Manurung, Saya Muhammad Adnan Ibrahim Abdillah. Saya Muhammad Kamal Agria Setiawan. Saya Nabil Akbar. Sabun padat adalah sabun yang dibuat dari reaksi saponifikasi dari lemak padat dengan NaOH yang digunakan untuk membersihkan badan. Minyak nila memiliki kandungan petolik, alkohol antibakteri, dan anti radang. Salah satu sediaan yang tepat untuk memformulasikan minyak nila untuk antibakteri adalah berupa sabun padat. Untuk alat dan bahannya, yang pertama alatnya wadah atau panci, stick blender, spatula kalret atau plastik, timbangan digital, dan cetakan. Untuk bahannya ada minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Prosedur kerjanya: 1. Siapkan semua alat dan bahan. Jangan lupa selalu gunakan satu gas atau pengaman. 2. Tuangkan air ke dalam wadah dan timbang sesuai ukuran. 3. Ambil NaOH di tempat terpisah dan timbang sesuai dengan ukuran resep. Secara hati-hati masukkan NaOH ke dalam air sedikit demi sedikit. 4. Aduk sampai semua NaOH larut. Diamkan beberapa saat sampai larutan mencapai suhu di bawah 40 derajat Celcius. Selalu masukkan NaOH ke dalam air, jangan sebaliknya. 5. Sembari menunggu larutan NaOH dingin, timbang sesuai ukuran dan campur minyak ke dalam wadah yang sudah disediakan. 6. Aduk secara terus-menerus menggunakan sandwich sampai mencapai thresh, biasanya memakan waktu lama. 7. Ketika adonan sabun sudah mencapai thresh maka hentikan pengadukan. 8. Tuangkan ke dalam cetakan, jangan lupa untuk mengumpulkan sisa-sisa yang ada di pinggir panci dengan menggunakan spatula. 9. Letakkan di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak dan biarkan selama 1-2 hari. 10. Kemudian keluarkan sabun dari cetakan dengan aliran udara yang baik, biarkan 2-4 minggu. 11. Sabun memasuki masa curing. Saat curing, cek pH tiap 1 minggu sekali. Sabun sudah bisa digunakan jika sudah netral. Netral berarti proses saponifikasi sudah sempurna dan tidak ada lagi alkali bebas yang terkandung. Untuk flowchartnya atau diagram alurnya, yang pertama itu 145 gram air dan 72 gram NaOH. Memasukkan air ke dalam wadah, menimbang NaOH, memasukkan NaOH ke dalam air sedikit demi sedikit. Selanjutnya mengaduk sampai larut dan diamkan sampai suhu ruang menjadi larutan NaOH. Pencampuran minyak 150 gram minyak kelapa dan 150 gram minyak sawit. Menimbang minyak dan mencampurkan semua minyak menjadi campuran minyak. Selanjutnya menuangkan larutan NaOH sedikit demi sedikit ke campuran minyak. Setelah itu mengaduk sampai rata dan crisp. Selanjutnya menuang bahan ke dalam cetakan, menyimpan 1-2 hari, mengeluarkan sabun dari cetakan, dan yang terakhir angin-anginkan di tempat teduh dan jadilah sabun. Untuk pH-nya hasilnya 12. Sekian dari kelompok kami. Sebelum menutup, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 3 mau bertanya, apa kendala kalian selama membuat sabun batang ini? Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Untuk kendala sepertinya nggak ada, cuma lama menunggu dari larutan NaOH-nya untuk jadi suhu ruang. Cuma lama menunggunya aja. Kelompok 2 ingin bertanya. Menurut kalian, proses apa yang paling penting dalam pembuatan sabun padat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami proses yang paling penting adalah proses pengadukan. Karena kalau pengadukannya terlalu cepat, bisa campurannya kurang merata. Kalau terlalu lambat juga sabunnya akan cepat mengeras. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 2. Di sini kami akan presentasikan proyek sabun cair kami. Di kelompok 2 kami anggota, saya Megaditya Wijaya Kusuma. Saya Raja Ranggeni. Dan saya Sylvia. Sabun mandi cair adalah sediaan berbentuk cair yang digunakan untuk membersihkan kulit. Dibuat dari bahan dasar sabun dengan penambahan surfaktan, penstabilan busa, pengawet, pewarna, dan pewangi yang diizinkan dan digunakan untuk mandi tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Gunaan sabun apa saja sih? Sabun karena biasanya memiliki kandungan lembab sehingga cocok untuk kulit kering. Ada juga jenis sabun dari yang mampu mengangkat sel-sel kulit mandi karena memiliki serat di dalamnya. Selain itu, sabun cair dapat pula menghasilkan busa yang banyak sehingga membuat pengalaman mandi lebih menyenangkan. Apa aja sih manfaat sabun cair? Pertama, memiliki formulasi lebih kuat, terhindar dari kontaminasi, dan cegah penularan penyakit kulit. Akan tambahan, dingin dari sabun, garam, aquades, warna, parfum, batu madu, gula kimia, gula hidung, kaca digital, dan hand mixer.
Proses pembuatan sabun cair ada langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kedua, timbang hexagon dan sebanyak 200 gram. Langkah ketiga, timbang garam sebanyak 10 gram. Langkah keempat, ukur aqua sebanyak 200 ml. Yang kelima, ukur pewangi sebanyak 1 ml. Langkah keenam, masukkan hexagon dan garam yang sudah ditimbang ke dalam gelas minyak. Langkah ketujuh, tuang aqua ke dalam gelas minyak. Yang kedelapan, tuangkan pewangi ke dalam gelas minyak. Langkah terakhir, aduk semua bahan hingga homogen atau merata dengan hand mixer. Gram air sabun cair. Bahan baku: 1. Hexagon, garam, aquades berwarna wangi. 2. Alat. Bata pengaduk, gas kimia 1000 ml, neraca digital, gas ukur 10 ml, dan hand mixer. 3. Pengukuran bahan: 1. Ukur hexagon dan garam sebanyak 10 gram. 2. Ukur aquades sebanyak 100 ml. 3. Ukur pewangi sebanyak 1 ml. 4. Pencampuran bahan: masukkan hexagon dan garam yang sudah ditimbang ke dalam gas kimia. Lalu tuang aquades ke dalam gas kimia. Setelah itu, tuang pewangi ke dalam gas kimia, lalu homogenkan sampel dengan hand mixer. Dan jadilah sabun cair. Sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa kelebihan sabun cair dibandingkan sabun padat? Ya, terima kasih atas pertanyaan kelompok 3. Menurut kami, sabun dan memiliki kandungan kelompok yang lebih tinggi, sehingga tidak akan menyebabkan kulit menjadi kering. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa bahan penunjang dari sabun cair? Baik, untuk kelompok 1, bahan penunjang dari sabun cair ialah warna dan wangi. Karena jika tidak ada dua bahan itu pun, sabun akan tetap bisa dibuat. Ini hasil proyek sabun cair kami, dan kami mendapatkan pH 10. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kenalkan nama saya Aulia Zizah. Dan saya Asma Kategori. Saya Rosir Nadi. Saya Muhammad Fuad. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek pengolahan sabun deterjen bubuk. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari deterjen bubuk. Deterjen bubuk merupakan deterjen yang memiliki kandungan soda dan glukosa yang diolah sedemikian rupa hingga menjadi bubuk. Manfaat deterjen bubuk: pembersih serbaguna, menghilangkan noda pada jok sofa, mengepel lantai, mencuci mobil, dan mengatasi saluran lambat. Alat dan bahan untuk membuat deterjen bubuk, yaitu untuk alatnya ada mixer, batang pengaduk, timbangan, wadah, dan gelas kimia. Untuk bahannya terdiri dari cuka, sabun cair, sodium bikarbonat, dan natrium karbonat. Untuk prosedur kerjanya: 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Menimbang sodium bikarbonat 50 gram. 3. Menimbang natrium bikarbonat 50 gram. 4. Mengukur sabun cair 30 ml. 5. Mengukur cuka 150 ml. 6. Mencampur semua bahan. 7. Mengaduk menggunakan mixer sampai homogen. 8. Mendiamkan hingga terdapat butiran atau serbuk deterjen. Ini untuk diagram alitnya sama seperti prosedur kerjanya ya. Untuk itu, yang pertama sodium bikarbonat 50 ml, natrium bikarbonat 50 ml, sabun cair 30 ml, cuka 150 ml. Perlakuannya: mencampur semua bahan, mengaduk menggunakan mixer sampai homogen, mendiamkan larutan hingga terdapat butiran atau serbuk. Hasilnya deterjen bubuk. Kesimpulan dari proyek pembuatan sabun deterjen bubuk, kami mendapatkan pH pada sabun deterjen 10. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Kelompok 2 yang bertanya, menurut kalian kekurangan deterjen itu apa? Dan juga bisa jelaskan dengan detail tentang kekurangannya. Untuk kekurangan deterjen bubuk, yang pertama sulit dilarutkan air dingin sehingga bisa meninggalkan residu. Yang kedua, dapat digunakan untuk perawatan pakaian, tetapi kamu perlu membuat pasta atau melarutkannya terlebih dahulu sehingga kurang praktis. Yang ketiga, harus tetap kering. Yang keempat, bubuknya bisa sangat berantakan. Kelompok 1 ingin bertanya, apa kendala kalian saat membuat deterjen? Izinkan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kendala kami dalam melakukan proyek pembuatan sabun deterjen ini pada pengadaan dan menunggu hasilnya menjadi bubuk. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal post test pada LKPD kalian masing-masing. Baik, Bu. Bagaimana, sudah selesai? Ya. Baik, silahkan kumpulkan jawaban kalian ke ibu.
Bisa yang di belakang bisa minta tolong temannya yang di depan. Kok gitu? Ayo silahkan dikumpulkan. Baik, sudah semua ya? Udah. Ibu periksa dulu jawabannya. Perwakilan kelompok bisa menyampaikan saran nih untuk proyek kedepannya kira-kira mau bikin apa lagi? Saya Naila, perwakilan dari kelompok 1 ingin menyarankan buat proyek selanjutnya itu sebaiknya membuat parfum. Karena parfum itu digemari di kalangan masyarakat tuh, dari yang muda sampai yang tua itu gemar banget sama parfum. Jadi untuk proyek selanjutnya saran saya bisa dipilih. Terima kasih. Produk selanjutnya yang bisa diolah ialah hand sanitizer, karena ini masih pada masa pandemi, jadi hand sanitizer masih sangat dibutuhkan pada saat ini. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengasih saran agar kedepannya melakukan proyek pembuatan asap cair, karena pembuatan asap cair itu lebih ramah lingkungan. Di pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Siapa nih yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Kesimpulan hari ini adalah kita mendapatkan ilmu baru. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas, silakan pimpin doa teman-teman ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai.